Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, umat Katolik dimanapun berada, jumpa lagi pada Renungan Harian 14 September 2021. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah lanjutan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 3 ayat 17. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil suci Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, umat Katolik dimanapun berada, kehadiran Kristus bukan menghakimi, tapi lebih menyelamatkan dunia ini. Ada banyak bentuk penghakiman yang kita lakukan pada sesama, bukan untuk tujuan menyelamatkan sesama. Bahkan muncul dari mulut kita alasan klise, biar ada efek jerah, biar enggak kebiasaan lagi, biar dia berubah. Benarkah atas dasar itu? Atau lebih pada keegoan kita merasa paling benar, atau balas dendam karena merasa telah disakiti? Saudara-saudari umat Katolik dimanapun berada, yang punya hak menghakimi itu adalah Allah. Tetapi kembali kita pada bacaan Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 3 ayat 17. Justru Allah hadir dengan mengutus putranya bukan untuk menghakimi dunia, tapi lebih pada penyelamatan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Kita juga sebagai umat Katolik hadir di tengah masyarakat yang majemuk bukan untuk menghakimi sesama, tapi lebih pada menyelamatkan sesama dengan menerapkan hukum kasih. Apalagi pada masa pandemi COVID ini, kita kadang secara tak langsung menghakimi sesama. Dengan sikap dan tingkah laku kita berusaha menghindari komunikasi dengan mereka yang terkonfirmasi. Bukankah hal itu bisa membuat mental mereka drop? Mestinya kita menyemangati mereka agar mereka patuh dan taat pada isolasi mandiri dan taat serta patuh pada aturan isolasi itu sendiri. Soal mereka mendengar atau menuruti tidak menjadi masalah. Yang jelas kita telah melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu membuat mereka lebih baik dan menyelamatkan mereka. Lalu kita juga sering berkata untuk melaksanakan hal tersebut takut tertular. Kenapa mesti takut kalau kita patuh dan taat pada protokol kesehatan? Protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah tentu saja sebuah keputusan yang diberlakukan bukan dengan sembarangan diterapkan atau diberlakukan. Tentu semuanya itu memerlukan kajian yang mendalam. Saudara-saudari umat Katolik dimanapun berada, mestinya kita bersyukur dalam waktu singkat hal itu dapat menyelamatkan banyak orang. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, tetap masih ada banyak korban. Tetapi tidak akan menghabiskan dari separuh jumlah umat manusia karena begitu cepat berhasil dicegah. Fakta-faktanya dengan kita bisa melihat hasil nyata. Sudah banyak kegiatan yang dulunya tidak boleh dilakukan, tapi sekarang sudah boleh. Contoh, beberapa saat yang lalu kita bahkan membaca atau menonton dari media sosial kegiatan sepak bola, yaitu kompetisi Euro
di Eropa dan Copa Amerika. Serta kita juga, Indonesia sempat mengirimkan kontingen di Olimpiade Tokyo. Dan hal yang terjadi dalam negeri, sudah banyak daerah yang mulai memperlakukan sekolah dengan tatap muka. Itu semua adalah bentuk nyata kita berhasil menerapkan protokol kesehatan. Semoga renungan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.